Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Di segmen satu tadi kita telah mendengar sama-sama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Aam Amiruddin betapa ajaran Islam itu adalah memuliakan orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua. Lalu seberapa pentingkah ajaran berbakti kepada orang tua menurut Islam? Ada Bunda Yati Priyati insya Allah akan menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa TV One, Majelis Kajian Damai Indonesiaku di seluruh penjuru tanah air tercinta, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi dan Umi yang hadir di majelis kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat. Insya Allah anak-anak kita juga sehat, karena kalau anaknya nggak sehat, ibu bapaknya nggak tenang duduk di sini. Guru kita sudah menyampaikan mauidhah yang sangat luar biasa, Bu. Saya saja baru tahu kalau bapak itu berjasa, ibu itu menderita. Dari dua kata ini enak saya ngomongnya. Kalau bapak berjasa, ibu menderita, jangan marah kalau ibu lebih baper. Karena bicara soal baper itu kaitannya dengan derita. Makanya kalau WhatsApp nggak dibales sama anak, ibu menangis, bapak mah biasa-biasa aja keles. Biarin aja mah, wong anaknya lagi sibuk, tapi kita kan sedih ya Bu ya. Nah inilah fenomena birrul walidain era milenial. Mari kita kaji bersama-sama. Secara struktur guru kita, Ustadz Aam sudah menyampaikan bahwa hukum berbakti kepada orang tua, saya tegaskan itu wajib ain. Dari zaman kolonial sampai zaman milenial, semua anak wajib berbakti pada orang tuanya. Engkau pemuda-pemudi yang sukses di luar sana, jangan berkata karena ijazahmu cum laude, jangan berkata karena otakmu brilian, jangan berkata karena engkau pandai nego, tapi kau tak tahu ayah dan ibumu menengadah di tengah malam untuk kesuksesanmu. Betul Bu? Jarang nangis ibu-ibu karena miskin. Betul. Bahkan dirinya menderita panas, demam, itu tak pernah meneteskan air mata. Tapi begitu kaitannya dengan anak, siapa yang air matanya tumpah paling banyak Bu? Karena kalau bicara soal derita, kata guru kita tadi, inilah efek dari penderitaan. Mohon maaf Pak, betul nggak Pak? Iya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada anak-anak kita, berbakti kamu. Guru kita, Qori'ah sudah menyampaikan dalilnya. Al-Ahqaf ayat 15, Al-Isra ayat 23, semuanya perintahnya ihsan, ihsan, ihsan. Zaman kolonial wajib ihsan, cuma bedanya Bu, Pak, zaman dulu kita kalau dipelototin sama orang tua takut. Betul Bu? Nunduk. Anak sekarang dipelototin sama bapaknya, melotot heula. Ya, melotot juga, melotot lagi, melotot dulu dia tatapin ayahnya. Tapi kita enggak, ini bedanya kolonial dengan milenial. Anak dulu dibilang, nak pulang maghrib, ayo kita sholat semua. Anak sekarang, ayo nak sholat bentar mah. Betul Bu? Kenapa? Karena di era milenial ini tantangannya sangat berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu makanya tuntunannya Al-Quran menjadi pedoman yang utuh, tidak pernah tergoyahkan fi kulli makan wa zaman. Tetap sama. Kebaktian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaannya mengalahkan jihad yang hukumnya fardu kifayah. Mengalahkan keutamaan menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jadi seorang anak, fenomenanya di zaman dahulu maupun sekarang, orang tua wajib menjadi prioritas utama setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Perintahnya nyembah Allah, berbaktilah kepada keduanya. Kalau bicara ibu spesial. Iya, makanya ada anak yang akhirnya memilah, aku sih takut sama ibu, kalau ayah masih bisa nego lah. Kan kayak gitu, ibumu keramatmu. Kenapa? Karena memang ada keutamaan akibat efek derita. 3 penderitaan, mengandung, melahirkan, menyusui, itu yang dimaksud guru kita tadi, penderitaan. 30 bulan itu baru sesi pertama Ustadz. Sesi berikutnya, mendidik lagi. Kalau anak bener, wow bapaknya yang maju ke depan, anak siapa dulu? Anak kagak bener, kita yang kagak
enak Bu, disalahin, ngapain aja mah. Kan gitu, itu perjuangan seumur hidup. Meskipun mungkin Bapak tak selebay kita Bu. Di era milenial ini sangat kontradiktif. Ada anak yang ngegugat orang tuanya yang baru-baru saja. Ada anak rela mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan orang tuanya. Betul Bu? Kalau saya bilang gini Ibu pasti tahu semua. Kalau di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dimensi kedua ini juga terjadi. Ada tokoh yang namanya Alqamah. Ada tokoh yang namanya Uwais Al-Qarni. Dua pemuda ini memberikan contoh kepada kita semua, kepada anak-anak muda, adikku, anak-anakku semua. Betapa Alqamah orang yang soleh sulit mengungkapkan kalimat syahadah di akhir hayatnya. Karena dia bikin kecewa ibunya. Wahai anak muda, jika kau memprioritaskan istrimu dan luka hati ibumu, betapapun sukses hidupmu, tak kau raih kesuksesan yang sempurna. Beda dengan Uwais Al-Qarni. Sekali bersahabat Umar bin Khattab mencari beliau. Kenapa? Karena beliau katakan, carilah pemuda Yaman ini. Kenapa? Karena pemuda ini akan mengabulkan setiap zikir dan doa yang dititipkan kepadanya. Penasaran Umar bin Khattab, siapa Uwais Al-Qarni? Ternyata dia adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Jadi mohon maaf, Anda yang muda sukses di sana, bukan sekedar ijazahmu, bukan sekedar pandai engkau bersosialisasi, bukan sekedar engkau pandai melobi, tapi ibu dan ayahmu doa-doanya mengguncang aras tanpa kau ketahui. Jangan sombong. Suksesmu adalah harapan orang tuamu. Betul Ibu? Anak sukses enggak dibagi apa-apa juga tenang Bu. Betul? Walaupun mereka punya rumah megah, disuruh ajak pindah ibu ke rumahnya. Bukankah kita lebih betah tinggal di rumah sendiri? Rumah tua yang kadang-kadang bocor. Bu, anak rumahnya mewah, paling tahan Pak. Punten Pak, paling tahan nginep 3 hari. Saya punya bapak, saya udah siapin kamar bagus-bagus semalam, 2 malam udah minta pulang. Padahal masih kangen. Kenapa? Bagi orang tua melihat anaknya sukses, kesuksesannya tetap taat kepada Allah, lebih dapat hadiah dari Gunung Uhud. Betul Bu? Kelihatan dari matanya. Mata ibu-ibu menderita semua. Masya Allah. Jadi inilah perjuangan kita. Perjuangan punya anak di era milenial. Mari anak-anak kita jadikan Uwais Al-Qarni Ibu. Dan jangan sampai anak-anak kita terlena dengan dunia media sosialnya. Ibunya WhatsApp 3 hari kagak dibaca-baca. Bu, contrengnya mah 2. Udah gitu lebih sakit lagi kagak jelas udah dibaca apa belum. Bu, tapi kalau yang lain, pujaan hatinya betapa indah, WA kagak dibaca, sekali lagi kita WA contreng 1, begitu ditelepon, coba kita telepon, barangkali dia sibuk, jawabannya apa Pak? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita, semoga kita di sini sebagai orang tua bisa sadar sepenuhnya dan anak-anak kita bisa menemukan jawaban sebaik-baiknya. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali paparan yang disampaikan Bunda Yati Priyati tadi, bahwa pesannya ditekankan sekali lagi bahwa betapapun suksesnya si anak, betapapun kayanya secara materi si anak, tapi ingat jangan sampai kecewakan sedikit pun hati orang tua. Nah pemirsa, di segmentasi berikut nanti kita akan buka dialog bagi Anda yang ingin menanyakan tentang tema besar kita, berbakti kepada orang tua di era milenial. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.